Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Salah satu fase peristiwa hari kiamat ialah padang mahsyar. Sesuai dengan namanya, di sanalah seluruh insan sejak Nabi Adam alaihissalam hingga orang terakhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menggambarkan situasi ketika semua makhluknya dibangkitkan dan diadili di tempat tersebut. Di padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya ketika semasa hidupnya, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 30. Di tempat itu, padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Berikut 5 fakta padang mahsyar. 5. Matahari didekatkan ke permukaan. Di padang mahsyar, jarak antara manusia dan matahari sangat dekat. Oleh karena teriknya mentari, keringat bercucuran dengan amat deras, sehingga merendam sebagian atau bahkan seluruh tubuh mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Hadis riwayat Muslim. Masa tunggu ini akan sangat menyiksa bagi orang-orang kafir. Namun tidak demikian bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari manusia bangkit menghadap Allah Tuhan semesta alam selama setengah hari dari satu hari yang kadarnya 50.000 tahun, maka diringankan bagi orang mukmin sehingga lamanya seperti matahari menjelang terbenam sampai terbenam. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Tanah yang putih. Padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya manusia setelah hari kiamat. Tempat itu digambarkan sebagai tanah rata yang berwarna putih, artinya belum pernah ditempati seseorang. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda mengenai gambaran padang mahsyar. Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipi. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3. Syafaat. Di padang mahsyar, Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada 7 hamba pilihannya. Ketujuh hamba tersebut adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, seseorang yang hatinya terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, seseorang yang diajak berzina dan menolak karena Allah, orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi dan berlinang air matanya. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. 1. Imam atau pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-Nya. 3. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 5. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. 6. Seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya
tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 7. Dan orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Tidak berpakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah keadaan manusia tatkala bertemu dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Meskipun demikian, akhirnya mereka diberi pakaian juga. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Adapun pakaian yang dikenakannya ketika itu adalah pakaian yang dikenakan ketika mati. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala hendak menguburkan jenazah ibunya, beliau meminta agar jenazah ibunya dikafani dengan pakaian yang baru. Beliau mengatakan, perbaguskanlah kafan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. 1. Digiring dalam berbagai kondisi. Sungguh di padang mahsyar kelak manusia akan diseret dan digiring dengan berbagai keadaan sesuai dengan amalan mereka semasa hidup di dunia. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hal ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Qatadah mengatakan, benar, demi kemuliaan Rabb kami. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, pada mahsyar merupakan masa tunggu atas timbangan kita semasa di dunia. Dan bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan keringanan di padang mahsyar yang mana mataharinya sangat dekat bagaikan jengkal tangan manusia. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah ketika di padang mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.